Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa, kecil kampret, gedenya kalong, masih kecil nyopet, gedenya garong. Ada lagi, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Persis apa yang mau kita omongkan ini. Siapa lagi kalau bukan yang hangat di medsos, yaitu keluarga Pak Taufik Sadap, wali jaran dari Pasuruan. Kenapa saya sebut wali jaran? Kemarin-kemarin sudah terkenal wali Pentagon dari Pasuruan. Ini enggak saya bilang wali jaran. Kenapa begitu? Iya, ini keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri yang itu termasuk pendiri dari pondok pesantren itu. Disebut katanya orangnya fiktif dan kuburannya katanya kuburan jaran. Kalau bahasa Indonesia ini kuda. Ya, ini akhirnya berbalik kepada Pak Taufik Sadap sendiri. Setelah menyandang gelar wali Pentagon, sekarang menyandang wali jaran. Kan pas itu. Nah, dari keluarga Pak Taufik ini yang membuat netizen ini jengkel, panas kupingnya dan hatinya, karena baru-baru ini anaknya itu salah satu Pak Taufik ini mencaci maki atau menghina Nyai, istri dari Mbah Yai Idris Hamid dari Pasuruan, yang notabene ini adalah anaknya dari Mbah Waliullah Mbah Yai Hamid Pasuruan. Ini bagi kita pecinta Mbah Yai Hamid, tentu mendengar ini panas kupingnya, panas hatinya. Bagaimana mungkin ini seorang keluarga yang terhormat begitu saja dicaci maki dengan enteng dari keluarga Pak Taufik Sadap. Emang keluarga Pak Taufik Sadap ini orang model apa? Apa dia seorang ratu atau dia seorang raja? Toh Pak Taufik cuma sebagai ketua Robitoh Alawiyah yang sekarang ini banyak digugat, banyak dikritisi anak-anak Nusantara karena keabsahannya mengatakan kalau semua Habib-Habib yang ada di Robitoh itu turunannya Kanjeng Nabi. Sekarang mana buktinya? Tes DNA-nya mana? Kitab nasabnya seperti apa, semuanya zong. Jadi Pak Taufik dan keluarganya jangan lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi kita yang mulia. Begitu saja. Dan ini mungkin karena masih merasa tinggi, mulia, suci, dan derajatnya ini di atas orang-orang Nusantara, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, masih menganggap kalau kita ini, ulama kita ini yang Nusantara ini masih di bawah derajatnya, maka dengan bebas bisa mencaci maki dan menghina semau gue. Nah, kurang lebih seperti itu. Tentu ini dari pihak keluarga juga mungkin tersinggung, tapi ya namanya keluarga kiai, keluarga ulama yang tahu tata krama sopan santun, tentu tidak akan unek-unek ini dikeluarkan di khalayak ramai. Beda dengan kita yang tahu persoalannya. Jadi begini, kita juga tahu Pak Taufik nggak mungkin bisa mendidik anaknya untuk menjadi baik. Karena apa? Pak Taufik juga omongannya sering seperti itu, sinis, sadis, dan kata-kata nyelekit dan selalu menghina. Dan menganggap semua orang yang bukan klan Ba'alawi ini remeh-temeh, tidak ada harganya. Maka dari itu, kalau bisa diremlah itu mulut-mulut dari keluarga Pak Taufik ini, supaya tidak jeplak kemana-mana menimbulkan kejengkelan kita semua. Tapi ya mana bisa, kita nggak mungkin percaya begitu saja, karena memang karakter-karakter Ba'alawi itu ya seperti itu. Mana ada yang minta maaf
kalau bukan memang terpaksa. Karena dianggapnya semua ini di bawah derajatnya klan Ba'alawi yang mengatasnamakan mereka ini cucu dari Nabi. Padahal itu semua zong. Dan semua anak-anak Nusantara yang sudah tahu duduk perkaranya sekarang sudah lagi tidak percaya dengan klan Ba'alawi. Begitu Pak Topik harus tahu. Sekarang ini sudah ramai di mana-mana, kebongkar kebusukan, akal licik untuk mengangkangi Nusantara ini. Dari sejarahnya, dari pahlawan nasionalnya yang diaku semua dari Ba'alawi. Ini sesuatu yang membagongkan kalau bahasa sekarang. Jadi sebaiknya Pak Topik ini sudahlah, nggak usah perlu ngomong, nggak perlu nasihat-nasihatan, karena memang orang ini kalau hatinya sudah keras seperti batu, apapun dinasihati dengan siapapun, bahkan dinasihati dengan dirinya sendiri pun tidak mampu. Untuk jelasnya kita lihat bagaimana salah satu kawan kita yang ada di video ini mengeluarkan unek-uneknya kepada Pak Topik Sedap, Wali Pentagon, Wali Jangkrik, Wali Jaran. Mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihukukillah madaqatillah wa farrajallah. Seorang perempuan, Bunyai, istrinya kiai kami, yaitu istrinya Kiai Idris Hamid, berarti putranya Mbah Kiai Hamid Waliullah, dimarah-marahi sama oknum habaib yang ada di Pasuruan, anaknya Ye Taufik. Mohon maaf, kami manggilnya Ye Taufik. Kenapa? Ya karena memang layak dipanggil Ye Taufik. Di kultur kami di Bangil, kalau ada orang jamaah atau Balawi, kita manggilnya Ye Taufik. Lah kok bisa marahi Bunyai, padahal Bunyai ini adalah istrinya Yai Idris Hamid. Itu artinya Bunyai ini adalah putrinya Mbak Idris Hamid. Sungguh keterlaluan, ente harus minta maaf itu sama Bunyai. Memang ente ngaku-ngaku anak turunan Rasulullah, apa dasarnya ente? Apakah hanya tercatat di Robito Alawiyah aja? Nggak bisa begitu. Ente berani tes DNA. Anak nggak yakin kalau ente ini duriya Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak ente tidak mencerminkan Rasulullah. Nggak begitu ente itu kepada Bunyai loh, kepada perempuan loh. Ente ini keterlaluan. Memang ilmu ente setinggi apa? Memang jasa ente apa untuk negeri ini? Kakek ente apa jasanya untuk negeri ini? Jangan begitulah sama Bunyai, sama perempuan. Ente marah-marah karena merasa duriya Rasulullah. Apanya? Gak ada, kami gak percaya. Kami gak percaya ente duriya Rasulullah. Walaupun ente dicatat di Robito Alawiyah, kami tidak percaya. Dan jangan coba-coba sekali lagi ngancam-ngancam Ibu Nyai, apalagi kiai-kiai. Kami dari Avatar, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, tidak akan tinggal diam. Dan kami akan mengambil langkah-langkah hukum jika Anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan, apalagi sampai lebih jauh dari itu. Maka dari itu saya minta kepada Ibu Nyai untuk terus mengedukasi umat, untuk mengedukasi masyarakat, untuk tidak percaya kepada oknum-oknum tersebut. Karena apa? Karena akhlaknya tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu, afwan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dengerin Pak Topik, jasamu untuk negeri ini apa? Mana sebutkan. Dan juga untuk para Ba'alawi, jasamu untuk negeri Nusantara ini apa? Yang selama ini disumbangkan untuk negara ini. Buktikan kalau memang Ba'alawi ini pernah berjasa di Nusantara. Jangan hanya mengklaim bendera Indonesia ini atas inisiatif Ba'alawi, kemerdekaan
yang diproklamasikan Pak Karno atas usulan dari Ba'alawi, kemudian pahlawan nasional diaku dari keluarga Ba'alawi, Imam Bonjol, Teuku Umar, Cut Nyak dan seterusnya diaku sebagai Ba'alawi, semua bohong. Jadi jangan coba-coba menganulir sejarah, mengatasnamakan Ba'alawi seolah-olah Nusantara ini, Indonesia ini merdeka atas jasa para Habib Ba'alawi. Itu zong belaka, bohong besar. Jangan coba-coba lagi menipu sejarah Nusantara. Camkan itu, siapapun keluarga Ba'alawi, tidak hanya keluarga Pak Taufik Sadap, tapi seluruh Ba'alawi yang ada di Nusantara ini. Kalau memang merasa cari makan, hidup dan mati di Nusantara ini, kenapa tidak dibaktikan jiwa raga kamu semua untuk Nusantara ini? Berbuatlah baik, jangan terus merasa sombong, tinggi hati, merasa suci, mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi. Camkan itu. Orang Nusantara tidak akan lupa dengan kalimat-kalimat yang menyakit, yang menyakitkan, yang selalu terlontar dari mulut para Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.